Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Kali ini membahas New Zealand ya. New Zealand ini saya mempergunakan motif wave sebagai alat bantu. Ya, memang agak sulit untuk menentukan Elliott wave karena Elliott wave itu kita harus kuncinya hanya ada di korektif saja. Kalau impuls dia sudah nanti ngikuti, sementara kalau korektif itu di sini ada ini korektif ya. Ini adalah wave korektif. Korektif itu tidak akan pernah bisa tembus 161. Jadi kalau ingin buy atau sell ya, stop loss di atas atau di bawah 161. Jadi kalau seperti ini dirubah. Nah, seperti ini ya. Oke, let's see. Oke, kita geser dikit. Nah, ini dia tidak boleh lepas dari 161. Kalau kita ingin buy, maka kita harus buy di antara Fibo 100 sampai Fibo 161 ini. Ini adalah area untuk buy. Oke, ini adalah area untuk buy. Jadi we cannot buy buy kalau dia break daripada 161. Sebagai contoh, mungkin di sini ya, kita pakai aja di sini coba. Nah ini di sini, ini harusnya area buy kita ada di Fibo 100-nya ini. Oke, Fibo 100 ini area buy. Tapi dia belum sampai di sini, dia sudah up. Oke. Dia belum sampai di sini sudah up. Nah, terus kita contohkan lagi area ini. Oke, kita lihat di sini. Nah, kita ingin coba sini. Nah, ini area stop loss-nya ada di 161. Oke, kita kalau ingin sell harus di area 100 ini. Oke, itu. Jadi kalau kita menunggu, jadi kalaupun kita mau menunggu, maka kita menunggunya nanti di area ini. Kita coba cari lagi this one guys. Nah ini adalah, kita coba di low-nya ada di sini, dan di sini adalah higher-nya. Oke, dan di sini juga higher. Oke, dapat. Nah ini price tidak boleh melewati daripada ini. So kita perbesar lagi. Keliru apa enggak ini? Let me see. Sorry. Nah ini kurang naik. Ini dapat high. Nah, price itu tidak boleh melebihi 161. Kalau price dia melebihi 161, maka kita harus melihat ini sebagai impuls, bukan sebagai korektif. Karena korektif itu hanya sampai di area terakhir adalah 161. Itu adalah korektif. Ya, korektif adalah di terakhir 161. Oke, sedikit paham ya. So, kita akan coba lihat. Maka kalau kita sudah dapat area ini berarti adalah area korektif. Maka the next target adalah dia akan higher high. Dia adalah higher high. Ini higher high. Maka price harus melebihi daripada peak sebelumnya. Ini dia. Anggap aja seperti ini. Ya. Maka dia harus higher high. Itu higher high nanti akan ketemu diagonal seperti ini. Dari sini ke sini ketemu diagonal, maka kalau diagonal ini kita gabung dengan RSI, dan tidak RSI overlay.
PQRS. Ini reversing D. Bentar. Oscillator QRS. Nah, ini resi divergent. Oke. 14. Oke. Jadi kalau kita gabung pakai RSI, ini kalau kita gabung pakai RSI, maka kalau katakanlah ini misalnya ini adalah wave 5. Ada lihat wave enggak? Ada, bentar. Node ini ya, di mana ya? Commentary, this one. Node commentary maker. Oke, ini kalau dia pakai ini adalah wave 4, anggap aja ini katakanlah semisal ini adalah wave 4, and then di sini adalah wave 3, maka next diagonalnya harus wave 5. Ini adalah harusnya wave 5. Seperti itu. Ya. Jadi nah, wave 5 ini selalu terjadi divergent di area ini. Oke, di area ini selalu terjadi divergent. Oke, di sini selalu terjadi divergent. Ini. Ya. Kalau sudah terjadi divergent, maka ini bisa kita anggap sebagai diagonal. Kalau seandainya adalah wave 5, maka ini kita anggap sebagai katakanlah ini wave 3, misalnya ini adalah wave 3 atau wave 4 ya. Dan peaknya ini adalah wave 5. Jadi kita naikkan, di sini ada diagonal wave 4, di sini ada divergent. Kita lihat lagi. Nah, kalau seperti ini tidak terjadi dalam satu room. Ini adalah saya bilang dalam satu room, maka harusnya ada divergent. Nah, di sini di peak ini harusnya divergent kan. Di peaknya ini dia harus divergent dari sini, dia harus divergent di sini. Nah, dia harus selesai di sini. Sorry. Untuk low, divergent untuk low. Jadi di sini. Divergent low. Oke, ini harus divergent. Ini untuk komplit daripada area ini. Ini harus divergent di sini. Oke, sehingga untuk mencari apa? Buying and selling bisa mencari lewat area divergent ini. Ini saya pakai RSI divergent ya. Jadi RSI divergent ini sebagai penanda bahwa apa? Tren akan berbalik. Nah, sebagai penanda ini 1 2. Ini ada 1 2 3. Ya, kalau ini kan tidak terjadi ya. Terjadinya kan di sini. Nah, ini mulai di sini sampai sini dia terjadi 1 2 3. Ini terjadi, ini sebagai area untuk penanda bahwa tren akan segera berbalik. So, kalau di sini ini belum terjadi divergent. Di sini belum terjadi divergent. Ini belum ada divergent di area ini ya. Di area ini belum terjadi. Di extended saja. Nah, ini dia belum terjadi area yang di sini dia belum terjadi area divergent di area ini. Nah, ini belum terjadi area untuk divergent. So, sekarang kita akan bahas mengenai area ini. Oke, area ini. Kita belajar dulu. Oke. Kita lihat secara ini saya hapus. Secara New Zealand di sini adalah peak.
maka setelah peak biasanya akan terjadi korektif. Ya, karena sebelumnya dia tidak di break. Area ini dia tidak break daripada pada sebelumnya. Let me see price tabel di area ini. Oke, di high-nya ini 80, anggap aja 82.21. Dia tidak di break oleh ini sebelumnya, maka kita bisa bilang bahwa kita harus sekarang saat ini adalah tugas kita mencari area korektif. Kalau seandainya ini adalah higher peak, maka setelah kalau di lihat wave itu kan impuls ya, setelah terjadi impuls seperti ini ya, setelah terjadi 1, 2, 3, 4, 5, di mana wave 3 ini panjang, oke, wave 3 ini adalah panjang, nah, seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, maka akan terjadi ABC korektif seperti ini. Nah, ini korektif. Di sini ini wave 5 ini adalah A, starting point. Di sini ABC ini bisa terjadi 535 atau 335, flat atau zigzag. Ya, 535 atau 353. Oke. Kita break dulu. Oke. So, kalau kita melihat dari tipenya ini, sekarang kita coba pakai Elliott wave secara jadi setelah ada impuls maka akan ada korektif, maka kita akan coba lewat ini tanggal berapa ini, 28 Mei ya. Kita coba cara Mei 28 masuk ke 27 aja. Oke, kita ambil coba kira-kira kemungkinannya adalah akan terjadi seperti apa. Oke, ini jadi dari peak ini, oke, kita akan mencari semacam korektif karena ini sudah, nah ini kan sudah bullish ya, maka kita harus mencari korektif. Kalau ini korektif maka ini tidak bisa 1, 2, 3, 4, 5 ya, karena ini adalah impuls. Oke, nah bisa terjadi ini adalah impuls di tipe besar, impuls tipe besar. Impuls tipe besar itu, kalau saya bisa baca, impuls tipe besar itu jadi seperti ini. Impuls tipe besar itu di ABC ini. Nah, ini impuls tipe besar. Dapat enggak? Oke, let me see. Harusnya keluar impuls. Yes. Enggak keluar. Wait a minute. Impuls. Jadi impuls tipe besar itu, wah, kecil banget. Ah, ini kecil banget. Ini impuls tipe besar. Jadi di A ini ada 5 wave down. Nah, ini di wave A ini ada 5 wave down. Seperti ini tadi ya. Kita coba breakkan. Nah, di A ada 5 wave down. Jadi ini 1, 2. As long as ini tidak di break, 80, 21 tidak di break, maka next targetnya adalah ABC, kan bentuk satu ABC ya, kecil ABC seperti ini. Di sini adalah wave impulsnya, impuls di dalam koreksi. Tipenya nanti akan bentuk 535 zigzag kalau tidak salah, 535. Oke, 535 ada kemungkinan zigzag 535 nya. Oke, 535 ada kemungkinan adalah antara flat dan zigzag. 335 yang flat itu 335 atau 535 saya lupa. Oke. Jadi tipe yang akan kita cari adalah zigzag. Tipe zigzag ini 535 adalah zigzag. Jadi di sini 5, 3 ini nanti kita
Nah, ini kita carinya adalah korektif. Di sini ada ABC ya 3, kemudian di C-nya ini kita cari impuls lagi. Nah, ini. Jadi 5 3 5 di sini. Oke, ini 5 3 3 5. Oke, kalau referential lines this one. Nah, ini dia. Kita coba show line aja biar mudah. Referential lines ini juga saya cari referential line juga di sini juga ya. Referential line biar mudah ya, ini juga referential line sudah. Oke, jadi 5 3 5 ini 5 3 5 itu. So kita hapus dulu. Oke ya. Jadi preferennya nanti bisa terjadi seperti itu. Jadi kalau ini dengan catatan bahwa price tidak boleh break daripada 82. Anggap 82 19 80 19. Kalau dia break maka wave satunya cukup di ini bukan dari area ini ke area ini nanti berarti adalah let me see, saya kasih cross grid aja. Berarti dari area ini peaknya yang ini sampai dengan kalau nanti break ya di sini berarti ini sudah clear, di sini sudah clear, maka di sini hanya akan terjadi ini adalah ABC ya. Next adalah kembali terjadi impuls. Ini kalau seandainya price nanti break daripada area ini. Oke, kalau price break daripada area. Nah, ini kalau nanti price dari sini dia break daripada area 80 19. Oke. Jadi tugas kita sebetulnya hanya mencari area untuk korektif aja. Paling mudah itu Elliott wave itu mencari korektifnya dulu. Kalau korektifnya dapat maka kita akan dapat kita di sini ya, correct. Ini kita coba auto wave aja. Dia bermain di apa di sini? Oke, sama 1 2. Oke, kita coba di ini, kita hapus. Kita coba di koreksi. Bisa enggak di sini koreksi? A B. Nah, ini maka yang terjadi A, B, and then C. Oke, ini. Next target B, kemudian C. Catatannya adalah tidak boleh melebihi daripada 80. Kalau ingin sell teman-teman, cut loss-nya ada di 80 19. Ini adalah area sell. Oke, sementara itu di RSI juga sudah menunjukkan satu divergence, so expected bahwa price akan drop setelah harga ini. Itu bisa saya sampaikan. Have a nice day. Jangan lupa like, comment, subscribe di YouTube channel saya.